Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Mercubuana, Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang dengan seorang narasumber, yaitu bernama Nur Aini Saadah. Beliau ini merupakan pendidik di sebuah SMK Ibu Pertiwi 2, Jakarta. Untuk mengenal narasumber lebih dekat, kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya Benar, pengajar di SMK Ibu Pertiwi 2 Jakarta, kelas 10. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara. Pertanyaan pertama dari kami itu, menurut pandangan Ibu, bagaimana awal mula bahasa Indonesia berkembang hingga menjadi bahasa Indonesia yang sekarang? Oke, baik. Yang saya ketahui, bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu. Jadi, bahasa Melayu hadir di negara Indonesia. Nah, kemudian kenapa bahasa Melayu? Karena memang yang yang diterima oleh masyarakat besar orang Indonesia itu bahasa Melayu karena mudah untuk beberapa suku. Terjadinya bahasa Indonesia di Indonesia juga terlihat dari momentum Sumpah Pemuda. Jadi pada saat momen Sumpah Pemuda dibicarakan bahwa salah satunya adalah berbahasa Indonesia pada tahun 1928. Kalau menurut pandangan Ibu, apa sih arti kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, penting ya, karena kan bahasa Indonesia itu sebagai jembatan kita berkomunikasi. Kalau misalkan contoh nih ya, dalam wawancara ini kalian menanyakan dengan bahasa lain yang tidak saya mengerti, mungkin saya nggak paham apa yang kalian tanyakan seperti itu. Itu salah satunya. Makanya kedudukan bahasa Indonesia itu penting karena ya itu jembatan. Jadi sangat penting sih menurut saya. Bagaimana Ibu memahami kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara? Kalau misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu berarti kan formal, resmi. Nah, biasanya bahasa Indonesia itu pasti akan terpakai, sudah pasti dan wajib ya. Kayak contohnya di pendidikan, kemudian di kementerian, apalagi pusat bahasa. Nah, itu kan udah pasti memakai bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya, kalau menurut Ibu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini? Karena kan udah tercampur sama bahasa luar ya? Ya, betul. Jadi kalau di saya itu ada yang namanya tantangan, pasti ada. Setiap bahasa pasti punya tantangannya. Salah satunya itu percampuran dari bahasa-bahasa lain yang tadi kalian bilang gitu. Terutama bahasa Inggris. Kayak anak sekarang lebih cenderung memakai bahasa Inggris. Kemudian tantangan yang keduanya itu ialah kurangnya literasi bahasa Indonesia. Literasi itu kan pemahaman. Jadi pemahaman yang dimaksud ini, yang literasi yang dimaksud ini adalah bahasa Indonesia baku. Nah, jadi kalau menurut saya tantangannya itu ada yang pertama. Jadi kalau misalnya tantangannya itu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Jadi terus yang kedua adalah kurangnya literasi berbahasa Indonesia baku gitu. Sebagai penutup Ibu dari kami, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para mahasiswa dan masyarakat seluruh Indonesia agar mereka tetap menjaga martabat dan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik di berbagai aspek kehidupan? Intinya, berbanggalah memakai bahasa Indonesia karena banyak di sini contohnya kayak orang-orang luar negeri belajar untuk berbahasa Indonesia. Kenapa kita enggak sebagai warga negara Indonesia gitu? Bahasa Indonesia itu sudah memasuki tahap di mana internasional, bahasa internasional itu. Kemudian di berbagai ASEAN, negara ASEAN atau Asia, itu bahasa Indonesia udah terkenal gitu. Jadi kita harus bangga sih. Terima kasih Bu Aini atas waktunya dan wawancaranya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua atas wawancara ini.